isi kandungan, dan salah satu isi kandungan yang terdapat dalam surat yang dibacakan tersebut yaitu tentang larangan durhaka kepada kedua orang tua dan tentang keyakinan kepada Allah, atau kita yakin dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Oke, untuk berikutnya tausiah yang disampaikan oleh Bapak Mujianto MPD, kepada Bapak kami persilahkan. Kamu di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan pada pagi hari ini atas penentuannya, atas izinnya kita dikumpulkan di tempat yang dia lulusan-lulusan yang berakhlak mulia dan memiliki kompetensi akademi yang tinggi. Ini merupakan visi dari misi sekolah yang luar biasa. Salat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabat dan pengikutnya. Insya Allah kita termasuk di dalamnya. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Hajah Willy Murtanti MPD, Bapak-bapak Wakil, Pak Jo, Pak Dudung, Pak Hadi, orang tua kita, Ibunda Umi Hari, dan Bapak Ibu yang lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tanpa mengurangi rasa hormat dan takjub saya. Dan serta anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kurang lebih 7 menit Bapak ingin menyampaikan hal-hal yang berkaitan. Sekarang baru hafal 3 juz. Azam hafal berapa juz? Ya. 3 juz juga ya. Alhamdulillah anak Bapak juga 30 juz, 10 juz dan 3 juz. Mudah-mudahan yang lainnya itu. Bapak-bapak dan ibu sekalian serta anak-anakku semuanya, bismillah, mohon izin saya menyampaikan hal-hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, bahwa sama-sama kita tahu bahwa SMA Negeri 34 ingin menjadikan lulusan-lulusannya itu sedap, boleh ngambil istilah Ustaz Herul ya, sedap dipandang, sejuk di hati, berakhlak mulia, berprestasi tinggi. Ya, qurrata ayun ya. Nah, ini yang ingin kita hadirkan ya dari lulusan-lulusan ini ya. Tidak hanya mereka-mereka yang tinggi prestasinya di dunia, tapi juga mereka tinggi prestasinya di akhirat. Penghambaan kita kepada Allah itu merupakan puncak prestasi kita sebenarnya. Ya, orang-orang yang menaruh perhatian, orang-orang yang ngejar-ngejar mati-matian, orang-orang yang menyandarkan harapan ya, dan mengarahkan segala urusan yang bukan kepada Allah. Ini kalau kita lihat terlihat di permukaan mereka adalah orang-orang yang kuat, tapi sebenarnya mereka adalah orang yang lemah. Orang yang kuat, orang yang memang diharapkan dari lulusan-lulusan ini adalah orang-orang yang mereka yang mengejar mati-matian, mencari perhatian dari Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia. Kapan sih kita merasa gelisah? Kapan sih kita merasa risau? Ketika dihadirkan pada hati kita rasa memiliki. Orang-orang yang berakhlak mulia, berprestasi tinggi tidak akan menjadikan dunia ini adalah tujuan hidup. Orang-orang yang berakhlak mulia dan berprestasi tinggi tidak mengatakan bahwa prestasi ini adalah dari saya. Prestasi tinggi saya dapat UI, saya dapat ITB, saya bisa menjadi kaya, saya dapat jabatan.
itu bukan dari hasil jerih payahnya. Mereka yang berakhlak mulia dan berprestasi tinggi adalah mereka-mereka yang menjadikan Allah sebagai tujuan. Allahu ghayatuna. Ya. Bapak-bapak, Ibu sekalian dan anak-anakku semuanya, karena memang 7 menit Bapak ingin menyampaikan sedikit ketika dada kita ini terasa sesak oleh gemuruh nafsu dunia, kemudian kita merasa risau dengan ketenangan jiwa, kita harus ingat sebuah nasihat dari Imam begini, bahwa segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepada kamu. Bapak ulangi lagi, bahwa segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepada kamu meskipun jaraknya itu sejauh 2 gunung. Tidak ditakdirkan untukmu tidak akan sampai. Oleh karena itu apa? Kita sebagai hamba Allah, kita hanya melakukan apa yang kita harus lakukan. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang bukan harusnya kita lakukan. Urusan hasil, urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya berdoa sepenuh cinta, berusaha sepenuh raga, dan berpasrah sepenuh jiwa. Itulah yang kita lakukan. Jadi adik-adik semuanya kelas 10, kelas 11, mungkin juga ada kelas 12. Prestasi yang kamu ukir nanti setelah lulus dari SMA Negeri 34 atau saat ini adalah tidak semata-mata hasil jerih payah kalian. Itu hasil rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita. Oleh karena itu, dada yang sesak, dada yang risau dengan ambisi-ambisi kehidupan dunia itu, Bapak kutip, itu bisa kita atasi dengan cara dengan berlapang dada. Kita ingat doa berlapang dada, ada yang tahu? Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Sering doa ini dibacakan untuk ketika sebelum kita berceramah atau kita berpidato. Padahal doa ini awalnya Bapak Ibu sekalian serta anak-anakku semuanya, Rabbis rahli sadri, yaitu bagaimana melapangkan dada ini. Ya. Itu jauh lebih penting, jangan dibalik. Kadang-kadang saya harus dapat rezeki baru bisa tenang. Saya harus punya rumah baru bisa tenang. Saya harus punya jabatan baru hidup tenang. Salah. Jangan dibalik. Pola kehidupan itu adalah lapang dada dulu, nanti solusi, nanti hal sehingga dapat semua solusi. Ya harus menyandarkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit Bapak buat turunannya dari mahal karena memang waktunya sedikit. Bapak ingin sampaikan supaya kita lebih mudah menjadi kejadian. Ada 5 kesadaran. Jadi kita harus sadar ya, bahwa sadar bahwa semua terjadi atas izin Allah. Ma asoba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada sesuatu musibah apapun yang menimpa seseorang kecuali bahwa segala sesuatu adalah datang dari Allah. Insya Allah yang namanya harta, yang namanya jabatan itu hanya pinjaman. Jadi bukan jadi tujuan. Semua akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan kekal. Yang kedua, sadarilah bahwa semuanya insya Allah takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baik. Bi amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, segala urusan itu dianggapnya baik. Urusan yang enggak enak, urusan yang enak. Orang mukmin itu menyatakan ujungnya pasti kebaikan. Tidak akan membebani kita melebihi kesanggupan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Orang sering mengatakan kesanggupan. Kalau saya punya visi, bukan hanya kesanggupan tapi kemauan. Ya. Sebetulnya yang Allah uji itu adalah bukan kemampuan tapi kemauan kita. Mau nggak kita menerima? Mau nggak kita mengaku? Mau nggak kita mengaku bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah, yang pahit, yang lulus nggak dapet. Nih Bapak nyampain ya.
Ada pernah dengar setahun yang lalu anak saya Pak nggak dapet PTN terus nggak makan 3 hari. Alhamdulillah awet beras ya harusnya ya orang tua ya nggak usah bingung. Ya. Anak-anak kelulusan SMA 34 yang berakhlak mulia dan berprestasi tinggi kalau tidak dapat bukan itu. Sukses itu seakan-akan getting what you want, yaitu mendapatkan apa yang kita inginkan. Tidak. Sukses itu adalah ya bangkit dari kegagalan. Ya. Bahkan kalau kita berdoa, ya Allah dapatkan saya PTN, yaitu jurusan kedokteran. Terus nggak dapat, Allah pilihkan yang lain. Ya kita ingat nasihat Sayyidina Ali. Apa itu? Apabila aku berdoa dan doaku dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai doaku, maka aku bahagia. Tapi ketika aku berdoa, doaku tidak terkabul, maka aku lebih bahagia. Berarti itu pilihan Allah. Coba mana yang bagus azamnya? Pilihan Allah atau pilihan kita? Pilihan Allah. Kita sadar. Kita berdoa, tidak semua doa harus terkabul. Itu pilihan Allah. Oleh karena itu sadari semua kejadian bagi